Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang pembuatan preparat atau hapusan bakteri. Capaian pembelajarannya itu mahasiswa dapat membuat preparat hapus dari berbagai macam media. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat membuat preparat dengan baik sehingga akan mempermudah proses visualisasi bakteri secara mikroskopik dengan menggunakan semua macam pewarnaan. Adapun dasar teorinya, pada dasarnya semua prosedur pewarnaan mikrobiologis itu kita membutuhkan preparat smear. Jadi sebelum melakukan pewarnaan bakteri, kita itu harus membuat preparatnya dulu. Tekniknya meskipun sulit, memerlukan ketelitian yang cukup untuk preparasinya. Sebenarnya tidak terlalu sulit sih. Yang paling utama dari pembuatan preparat itu kebersihan slide merupakan hal yang penting untuk preparasi smear mikroba. Lemak atau yang minyak pada jari pada slide harus dihilangkan dengan mencuci slide dengan sabun dan air. Biasanya kita menggunakan sudah preparat yang di kampus itu sudah bersih, jadi kita hanya melapnya dengan kapur alkohol 95 atau 70%. Slide harus dikeringkan dan diletakkan pada lab sampai siap digunakan. Terus untuk preparat smearnya itu hindari membuat hapusan atau smear terlalu tebal. Jadi preparatnya jangan terlalu tebal. Smear yang baik itu hanya sekali. Jadi dibuatnya hanya sekali ya. Jika sudah kering, nampak seperti lapisan putih yang tipis. Nah, ini smear yang berasal dari kultur broth, yaitu yang cair. Kita ambil 1 atau 2 dengan menggunakan inokulum bulat ya, apalagi 1 atau 2 loop yang panjang itu ya, yang ujungnya bulat. Langsung diletakkan pada slide dengan loop inokulasinya, beroleskan merata pada area tertentu, kira-kira seukuran koin. Jadi kita mengambil dari broth yang cair, yang berisi kuman, sebanyak 2 loop, dan diletakkan di atas preparat, dioleskan secara merata. Itu untuk yang cair. Jadi langsung kalau yang cair ya. Kalau untuk yang padat, kultur organisme pada padat itu cukup tebal kan. Dia kan berbentuk koloni gitu. Jadi dia cukup tebal. Ketebalan pertumbuhan ada di permukaan itu dianjurkan tidak langsung dipindahkan ke slide. Jadi karena dia tebal, tidak dianjurkan sebenarnya untuk langsung memindahkannya ke slide. Kultur itu harus diencerkan dulu
dengan meletakkan satu loop penuh pada air, baru emulsikan. Kemudian pindahkan sel dari kultur yang tadi yang sudah dicampur, dipindahkan menggunakan jarum inokulasi steril. Baru kita buat smear. Nah, ini tadi suspensi itu dilakukan dengan menyebarkan sel dengan gerakan sirkuler pada tetesan air dengan ujung jarum, maksudnya diaduk gitu ya. Jadi koloni tadi, bakteri yang berada pada kultur yang berbentuk koloni tadi dimasukkan ke dalam air, baru dicampur. Habis setelah dicampur baru kita bikin dari suspensi itu. Tujuan membuat smear ini untuk membuat sediaan langsung sebelum dilakukan pewarnaan. Tadi ya alatnya ada OC, cek glass, dan antispiritus. Bisa pakai Regan, physiology solution tadi itu untuk membantu mencairkannya, physiology solution atau NaCl. Bahannya bisa biarkan padat, berupa cair. Ini contohnya Staphylococcus aureus, Escherichia coli, bisa Mycobacterium tuberculosis. Itu yang kalau dari bakterinya bisa bisa juga sediaan langsungnya berupa sputum, usap tenggorok, usap hidung, pus, dan nanah. Ini tadi ya dari media cairnya, kita siapkan semua alat Regan di atas meja, terus sterilkan ose dengan api spiritus, kemudian dinginkan. Didinginkan itu caranya kita tempelkan dia di dinding tabung atau bisa juga didiamkan saja. Terus ambil bahan sebanyak 1 mata ose yang inokulasi tadi ya. Ini bisa 1 atau 2. Lalu kita ambil, letakkan di atas objek gelas. Membentuk kira-kira 1 sampai 1,5. Terus sterilkan OC kembali. Keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan sehingga terlihat seperti bercak putih di objek gelas. Setelah itu, setelah kering, kita fiksasi di atas api spiritus. Preparat siap diwarnai. Itu kalau dari media cair. Tadi dari media padatnya, siapkan semua alat, sterilkan OC juga. Nah, ini tadi dia mengambil 1 atau 2 mata OC RZ. Tadi solution atau bisa juga NaCl yang tadi letakkan pada slide. Terus di situ kita ambil bahan ini maksudnya yang tadi ya,
bakteri yang dalam yang koloni itu tadi. Sebanyak 1 mata ose dan dibuat abusan pada objek gelas yang tipis sehingga ukurannya malah kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Kemudian sterilkan ose kembali. Preparat sama tadi, keringkan, fiksasi, dan siap diwarnai. Ini dari media padat. Nah, sedangkan preparat langsung di sini yang kita gunakan itu sputum. Sputum nanti ada di penuntunnya cara pengambilan sputum yang baik. Kita lihat. Siapkan di atas meja. Sama juga sterilkan ose dengan api spiritus. Terus mengambil bahan yang kental. Jadi dahak yang diambil itu dahak yang kental. Terus kita membuat apusan di objek gelas. Terus itu sama ya ukurannya 1,5 kali 1 atau bisa juga 2 kali 3. Celupkan atau masukkan ose pada, kalau ada ini ya, masukkan atau celupkan ose pada pasar alkohol. Kalau tidak, osenya bisa dibakar. Sterilkan ose, keringkan dengan cara mengangin-anginkan dan terlihat bercak putih. Fiksasi di atas api, preparat mewarnai preparat. Itu saja membuat apusan. Ada yang mau bertanya? Mungkin nggak cukup gampang ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke selanjutnya. Pewarnaan bakteri. Saya tanya dulu, pewarnaan gram sudah diwakilkan di BMD belum? KBI dok, sudah dok. Ada dek. KBI dok. Berarti Pak, kayaknya nggak usah.
Karena saya tidak masuk di praktikum BM, jadi kita masih rancu ya, jadi dia ada sudah dibawakan di praktikumnya sama kita CSL lagi. Nanti saya kasih tahu dokter Ami deh. Gram nggak usah saja CSL. Nggak apa-apa kalian. Ya, sekarang kita masuki pewarnaan bakteri. Pembelajarannya mahasiswa mampu melakukan pewarnaan dalam identifikasi bakteri. Banyak ya capaiannya. Deskripsi materinya ini. Nah, ini tadi macam-macam pewarnaan kuman ya. Pewarnaan kuman itu ada beberapa pewarnaan. Ada pewarnaan yang sangat sederhana, simple staining. Terus pewarnaan bertingkat itu maksudnya pewarnaan diferensiasi. Pewarnaan yang membedakan. Jadi ada dua, pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Biasanya kita menggunakan pewarnaan tahan asam itu gel Nielsen dan pinyon Gabet. Terus untuk melihat spora bakteri, kita bisa menggunakan ada dua, pewarnaan Zever-Fulton dan pewarnaan Klein. Terus ini ada juga pewarnaan khusus, pewarnaan polikromatik itu pakai Gimsa. Ada juga pewarnaan metakromatik. Nah, juga ada pewarnaan negatif. Dan untuk pewarnaan kapsul dengan cara buri. Biasanya yang sering, tapi kita yang sering lakukan itu pewarnaan sederhana dan pewarnaan bertingkat. Kuliah sekarang. Nah, kita sekarang ke pewarnaan gram. Ketahui pewarnaan gram itu ditemukan pada tahun 1884 oleh Hans Christian Gram. Dia mengamati perbedaan bakteri Pneumococcus dengan Klebsiella pneumoniae. Sehingga nama gram itu diabadikan menjadi nama teknik pewarnaan ini. Jadi pewarnaan gram itu berasal dari nama Hans Christian Gram yang penemu. Teknik pewarnaan gram ini dia membedakan dua kelompok ya, gram bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Zat kimia yang digunakan itu kristal violet dan safranin sebagai warna utama. Lugol iodin sebagai mordannya atau penguat ikatan warna. Dan alkohol sebagai decolorize atau nih, hapus deh.
prinsip dari pewarnaan gram ini, kristal violet itu kan akan memberi warna ungu, sedang safranin memberi warna merah pada dinding sel bakteri. Jadi, kedua kelompok tersebut dibedakan berdasarkan kandungan atau konsentrasi peptidoglikan pada dinding selnya. Ya, konsentrasi peptidoglikan yang tinggi dimiliki oleh gram positif dan yang di situ pada gram negatif. Ini ya, dinding peptidoglikannya pada gram positif itu tebal. Dinding sel bakteri gram positif itu mengandung ikatan lapisan peptidoglikan yang tebal, sehingga dia kuat mengikat warna primer berupa kristal violet. Karena tebal, jadi kristal violet itu diikat kuat. Setelah penambahan larutan murdan. Jadi kristal violet dan lugol membentuk ikatan kompleks dengan peptidoglikan. Jadi kayak bersatu begitu. Nah, ketika ikatan kompleks antara kristal violet, lugol, warna sulit diluruhkan. Maksudnya susah luntur dengan larutan alkohol. Jadi biar kita siram dengan alkohol, warnanya tidak akan luntur. Tetap dia ikat warna kristal violet dengan meninggalkan. Jadi kita sesudah itu kita siram dengan kita siram dengan alkohol, tetap warna ungu itu tetap ada. Nah, ketika ditambah warna pembanding seperti safranin, peptidoglika itu masih mempertahankan warna primer. Makanya gram positif berwarna ungu. Terus untuk bakteri gram negatif, karena lapisan peptidoglikannya tipis, jadi dia tidak dapat membentuk ikatan yang kuat dengan antara peptidoglikan dengan kristal violet dan lugol iodin. Jadi karena tidak ada ikatan yang terbentuk itu tidak kuat atau tidak ada, jadi ketika diluruhkan atau dilunturkan dengan larutan decolorize, yaitu alkohol tadi, dia akhirnya hilang alkohol asam. Alkohol asam akan mendehidrasi dinding sel dan membentuk sebuah pori, sehingga warna primer yang tadi, yang ungu tadi, hilang. Terus jika warna pembandingnya yaitu safranin, karena hilang, akhirnya dia mewarnai ulang peptidoglikan. Karena dia luruh,
pas kita warnai dengan safranin, jadi masuk lagi itu yang warna merahnya. Jadi makanya bakteri gram negatif itu yang berwarna merah. Tadi komposisi warna untuk pewarnaan gram. Alat dan bahannya, jembatan warna atau bak pewarnaan, objek gelas, ose bulat atau sengkelit, lampu spiritus. Bahannya itu tadi ini kan karena bisa biarkan padat atau biarkan cair. Ada di penuntun kayaknya. Siapkan hapusan yang akan diwarnai. Terus teteskan pewarna primer. Warna primer itu kristal violet, warna ungu, secara merata pada bakteri. Ulasan atau hapusan bakteri diamkan selama 20 detik. 20 detik, setelah 20 detik, setelah 20 menit, bilas warna primer menggunakan Aqueous. Setelah 20 menit, kita bilas, terus diamkan hingga mengering. Setelah kering, kita masukkan lagi larutan mordan atau lugol pada tadi hapusan bakteri selama 60 detik atau 1 menit. Setelah 60 detik, kita bilas kembali menggunakan aqua steril. Tunggu kembali hingga kering. Setelah kering, baru kita teteskan larutan decolorizer tadi, yaitu alkohol asam. Harus alkohol asam ya, bukan alkohol yang biasa. Secara merata pada hapusan bakteri hingga permukaan tampak jernih. Setelah itu bilas kembali. Setelah kita tambahkan decolorize, kita bilas, terus tunggu hingga kering. Habis dibilas tadi itu, kita warnai dengan pewarna sekunder, yaitu safranin, secara merata pada bakteri. Tunggu selama 20 detik. Setelah 20 detik, kita bilas kembali dengan aqua steril, terus kering, terus hasilnya. Setelah kering, tutup permukaan ulasan dengan penutup kaca.
dan siap diamati dari mikroskop. Ini ya. Jadi kita kristal violet, warnanya ungu. Tambah lagi iodin, semuanya berwarna ungu. Setelah alkohol, nah ini hasilnya. Gram positif itu berwarna ungu atau biru, biru tua. Ini yang negatif berwarna merah, pink ya, ini pink. Itu tadi pewarnaan gram. Ada yang mau ditanya? Saya stop share soalnya nggak kelihatan namanya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Mungkin karena kalian sudah deh, jadi oke. Kita lanjut saja ke yang terakhir. Apa? Ya, kita lanjut ke pewarnaan Gill-Nielsen. Capaian pembelajaran, harus menjelaskan tujuan pemasangan Gill-Nielsen, prinsip. Kita lewat saja ini. Pewarnaan Z-Nielsen atau disebut juga dengan pewarnaan bakteri tahan asam yang sering disingkat dengan pewarnaan BTA. Ya, pewarnaan ini dia mengandung zat warna karbofuksin yang merupakan asam. Jadi karbofuksin ini bersifat asam ya. Nah, pewarnaan ini pertama kali ditemukan oleh Franz Gill dan Nielsen. Jadi yang satu ahli bakteri, yang satu ahli patologi.
dan itu juga tidak bersamaan waktunya. Ya. Nah, pewarnaan zat niacin ini merupakan pewarna bakteri khas ya. Dia hanya digunakan untuk mewarnai bakteri tahan asam. Contohnya itu bakteri Mycobacterium. Nah, ini kita dulu sedikit. Mycobacterium tuberculosis itu paling penting dalam pewarnaan ini kan dia dapat menyebabkan tuberkulosis. Mycobacterium tuberculosis itu dia kan mengandung lipid dindingnya. Jadi banyak mengandung lemak sehingga untuk diwarnai pewarnaan gram itu agak susah. Nah, jadi karena Mycobacterium tuberculosis itu dindingnya mengandung lemak, jadi dia susah untuk diwarnai dengan pewarnaan gram. Jadi makanya dilakukan dengan pewarnaan zat niacin untuk mengidentifikasi apakah ada Mycobacterium tuberculosis di dalam sediaan. Selain tuberkulosis, dia bisa juga untuk Mycobacterium leprae. Nah, tujuan pewarnaan dilakukan pada pasien yang diduga terinfeksi Mycobacterium tuberculosis dan menjadi diagnosa standar untuk menegakkan tuberkulosis. Biasanya sputum. Karena kultur lama, jadi kita standarnya itu warnaan. Kan kalau diagnosa TB ditegakkan jika pada pemeriksaan sputum 3 kali ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini juga bakteri Mycobacterium tuberculosis itu bisa tumbuh di 2 media kultur, yaitu egg-based media, Lowenstein-Jansen, dan Middlebrook, yang agar based media.
prinsip pewarnaan Z-Nielsen, Mycobacterium yang memiliki dinding sel yang tebal mengandung monoksida lipid dan asam mikolat yang menyebabkan bakteri susah ditembus oleh pewarnaan biasa. Ini tadi ini sudah. Komposisi pewarnaan Z-Nielsen, ada Z-Nielsen A, terus itu merupakan warna primer, berisi karbofluksin 1%, zat merah gelap dalam 5% fenol yang larut dalam lipid, seperti yang dimiliki oleh dinding sel Mycobacterium. Kemudian zat warna ini kita penetrasi dengan adanya pemanasan yang membantu karbofluksin menembus dinding lipid menuju sitoplasma. Kemudian ZNB, decolorizing agent, tetap asam alkohol ya. Asam alkohol itu berisi 3% HCl dan 95% etanol. Sifat larutan ini mampu mengeraskan dinding sel yang tersusun dari lipid. Dekolorisasi menggunakan asam alkohol tidak dapat melunturkan zat primer karena ZNA lebih larut dibanding ZNB. ZNA itu tertahan di dalam sitoplasma yang menyebabkan bakteri ini tetap berwarna merah. Jadi decolorizing agent ini atau asam alkohol, dia dapat meluruhkan ZNA, tapi dia dapat meluruhkan ZNB, tapi tidak dapat meluruhkan ZNA. Jadi makanya bakterinya tetap merah. Terus yang ketiga ZNC yang kita sebut dengan counter stain yang berisi methylene blue 0,1%. Hanya sel bakteri non-BTA yang terwarnai oleh methylene blue karena mengalami dekolorisasi pada saat pencucian ZNB. Nah, kita sedang bakteri Mycobacterium tetap meretensi ZNA. Jadi ZNA itu tetap berada. Nah, ini teknik pengambilan sputum yang benar. Sputum itu diambil sewaktu pagi dan sewaktu. Jadi pada saat hari pertama itu diambil pada saat pasien datang pada saat kunjungan pertama. Pasien dibawakan pot sputum. Jadi pada saat pertama pasien diminta ambil sputum ya. Terus setelah pulang pasien dibekali lagi dengan pot sputum. Terus kemudian pagi hari keduanya sputum dikumpulkan pasien setelah bangun tidur.
Setelah itu, yang pagi tadi, sputum yang tadi dibawa lagi ke laboratorium. Yang sewaktu hari yang kedua, saat membawa sputum hari kedua, tadi yang sudah yang paginya, pasien kembali dahaknya. Jadi 3 sputumnya. Sewaktu pagi, sewaktu. Pada saat hari pertama itu, pada saat dia berkunjung, kemudian pasien dibekali, terus pada saat dia bawa lagi sputumnya pagi itu, diminta lagi sputumnya. Untuk penulisan identitas juga ada peraturannya. Kalau pasien mendaftar itu ada formulir. Pasien tuberkulosis itu kan harus pendataannya sangat sangat didata ya oleh Kemenkes, karena itu merupakan masalah terbesar di Indonesia dan merupakan terbanyak di Indonesia. Dan menjadi masalah di Indonesia karena penderita TB itu tidak menurun, malah bertambah. Cuman dia silent. Kan penderita TB itu sebenarnya TB itu banyak. Cuman karena dia silent jadi tidak terdeteksi dan gampang menularkan. Jadi bisa saja kita yang dalam keadaan sehat-sehat begini, pada saat pemeriksaan sputum ada dahak. Pada pemeriksaan sputum kita menemukan kuman TB, tapi dia tidak bergejala. Tidak bergejala karena daya tahan tubuh kita kuat. Karena Indonesia dalam epideminya dia lumayan besar TB-nya, apalagi banyak pasien TB yang resisten obat MDR. Jadi untuk penulisan identitas itu harus betul-betul sesuai dengan Kemenkes. Pengisian formulir TB udah 05. Formulir itu diberikan oleh petugas di bagian pemeriksaan sebagai pengantar pasien ke laboratorium untuk pemeriksaan dahak. Jadi itu ada identitasnya. 2 digit itu yang pertama, harus 2 digit. Yang pertama ya tahun perjalanan mengambil dahak. Jadi pada saat tahun kapan kita ambil dahaknya. Terus 7 atau 11 digit itu 7 untuk rumah sakit dan 11 untuk puskesmas. Jadi kalau misalnya ada 7 digit, oh ini kita tahu, oh ini berasal dari rumah sakit. Kalau misalnya ada 11 digit, oh ini berasal dari puskesmas. Nah ini juga, kemudian di belakangnya setelah tahun pengambilan, terus kemudian yang selanjutnya kode rumah sakit tadi ya, kode rumah sakit atau puskesmas. Yang setelah itu di belakangnya, ini apakah dia sensitif obat, sensitif untuk kode 1, 2 untuk kode yang itu tadi, yang resisten, karena di Indonesia itu banyak yang resisten. Nah, 4 digitnya ini terduga TB. Empat digit nomor urut terduga TB dan terduga resisten obat.
sesuai register. Jadi sesuai dengan misalnya dia yang keberapa begitu kan, nomor urut yang keberapa. Nah, ini dari 00, bayangkan 4 digit. 4 digit sudah banyak berarti kan. Nah, terus yang garis ini, yang garis strip itu, nah itu tulis apakah waktu pengambilan dahak. Apakah sewaktu pagi, sewaktu satu, pagi atau sewaktu yang kedua. Nah, karena slide objek kelasnya kecil, jadi yang ditulis hanya yang 1 digit dan 4 digit saja. Bentar ya, 1 digitnya apa? Yang 1 digit apakah resisten obat atau sensitif. Terus yang 4 digit tadi nomor urutnya dia. Dan ini. Alat dan bahan ada spesimen dahak, kaca objek, lidi, pensil 2B untuk penamaan, plastik berisi disinfektan, bunsen, zat A, B, dan C, pinset, rak pengecatan, dan kertas tisu. Ya. Ini yang runcing tadi ya. Nah, ini contoh sputum. Sputum yang benar itu yang ini yang mukoid ya. Kan. Terus yang purulen. Dan ini biasanya yang ada tercampur dengan darah. Kalau penderita TB lama biasanya. Nah, kalau yang saliva salah ya. Saliva itu kan hanya berupa air, toh. Itu dahak yang diambil. Jadi kualitas spesimen dahak sangat mempengaruhi kualitas diagnosa. Jadi kalau misalnya pas dia kumpulkan, oh kita lihat, oh ini hanya dahak, ini hanya dahak, ini hanya saliva, kita minta bapaknya ambil uang. Persiapan alat dan bahan. Tulis nomor identitas pasien pada bagian kaca sediaan. Bila menggunakan kaca frost itu maksudnya yang yang ada ada yang kasar-kasar di tepinya. Kan ada 2 tuh sediaan objek gelas, ada yang bening keseluruhan dan ada juga yang sebenarnya ada yang Nah, kalau yang ada frostnya ini bisa tulis dengan menggunakan 2B.
tidak langsung nulis. Tapi kalau misalnya tidak, bisa juga pakai stiker. Kalau ya, atau pakai stiker atau spidol permanen. Ya. Terus ambil sputum dengan menggunakan lidi. Itu tadi lidi. Untuk mantu miringkan botol agar mudah kita mengambil dahak. Ini tadi buat hapusan pada objek gelas dengan bentuk oval yang berukuran 2x3. Tutup kembali, tutup sputum. Jadi setelah digunakan, setelah diambil, kita tutup kembali sputum. Kita harus berhati-hati di sini ya, karena kita menggunakan sputum yang infeksius kalau benar-benar. Kita kan tidak tahu apakah sputum itu mengandung kuman atau tidak. Kuman TB maksudnya. Nah, terus setelah itu tadi kita ambil, terus ratakan dengan membuat spiral kecil-kecil. Jadi kita ratakan dengan cara membuat spiral kecil-kecil. Tapi kalau sudah kering, jangan kita bikin spiral karena akan membuat aerosol. Jadi kan kalau misalnya kering, kalau bukan bikin begitu kan biasanya kayak kering, biasanya terhirup tuh kayak aerosol begitu. Nah itu jangan dilakukan. Jadi diratakan sebelum dia kering. Kalau sudah kering, biarkan saja. Masukkan lidi bekas tadi ke dalam larutan disinfektan tanpa menyentuh ujung yang terkena sputum. Hati-hati sekali. Jangan, jika menggunakan OC, celupkan OC yang telah digunakan di botol pasir. Kemudian membakarnya sampai OC membara. Karena tidak di kampus tidak ada pasir, kita langsung saja dengan membakar OC-nya sampai berwarna merah OC-nya. Terus kita nyalakan api bunsen, kita jepit. Kita menggunakan penjepit atau pinset ya, karena panas itu nanti kita pegang dengan penjepit kayu. Terus kita lewatkan di atas api. Jangan terlalu lama. Kita hanya lewatkan saja 1, 2, sampai 3 kali. Ingat, pastikan hapusannya menghadap ke atas. Jadi, jangan sampai hapusan yang kita bikin tadi terbalik, terus terbakar itu punya. Keringkan hapusan di atas rak sediaan. Kita letakkan saja hapusan dari sinar matahari. Setelah jadi preparatnya, kita lakukan pewarnaan. Kita genangi semua sediaan tadi dengan ZNA. Kemudian ZNA tadi panaskan di atas rak pengecatan dengan menggunakan api. Panaskan sampai muncul uap. Ya, jadi jangan sampai mendidih ya. Hanya dilewat kita bakar kita panaskan di atas api hanya sampai keluar asap. Jangan sampai mendidih. Ya kalau sudah keluar asap, kita angkat, kita singkirkan dari api. Pokoknya sampai keluar asap saja, jangan sampai mendidih.
tadi kenapa tidak sampai mendidih? Karena dapat menimbulkan endapan kristal. Terus dinginkan sekitar 10 menit. Setelah itu kita buang tadi karbol fuchsin atau ZNA, bilas dengan air mengalir. Usahakan tidak tepat, jadi kita menyiramnya membentuk posisi miring dari atas ke bawah. Jadi jangan langsung siram ke atas sediaan. Dari atas. Setelah dicuci, kita genangi dengan ZNB selama 10-20 detik. Sampai warna merah hilang. Setelah itu bilas kembali dengan air mengalir. Setelah disiram, kita masukkan lagi ZNC. Biarkan selama 1 menit. Buang sisa ZNC, terus kita buang, kita bilas kembali dengan air. Terus keringkan sediaan pada rak pengering. Ini ya. Pembacaan hasil dilakukan menggunakan skala IUATLD. Jika tidak ditemukan basil tahan asam dalam 108 pandang, itu berarti negatif. Jika masih ditemukan 1 atau sampai 9 basil tahan asam, berarti masih dalam pemantauan ya. Kita tulis jumlah kuman yang ditemukan. Nah, tapi jika kalau sudah 10 atau sampai 99 basil tahan asam, itu sudah positif atau positif 1 plus. Dan 1 sampai 10 itu positif 2. Lebih dari 10 ini per 100 ya, per 100 lapang pandang. Jadi lebih yang ditemukan 1 sampai 10 per 1 lapang pandang itu positif 2. Bedanya di situ ya. Nah, ini kalau kita lihat di mikroskop, bentuk dari Mycobacterium tuberculosis itu basilnya lurus atau agak bengkok. Ya, yang positif ini yang merah. Jika kita menemukan gambar seperti ini, berarti hasilnya positif. Ini yang benar ya. Ini pewarnaan yang betul. Nah, sedangkan ini yang salah. Biasanya kalau begini disebabkan karena tebal. Bisa ketebalan dari apus yang kita bikin tadi. Tadi sama ya.
Ini nulisnya. Ada yang mau ditanya? Itu tadi sudah ya, pewarnaan zat Nelson. Ada yang mau ditanya? Saya kira tidak ada, Dik. Nanti kita ketemu saja di CS 2. Nggak tahu kapan itu. Kalau memang tidak ada yang mau ditanya, kita akhiri saja kuliah ya. Kuliah kita pagi sekali tadi. Ini gara-gara terlewat jadwal untuk pewarnaan zat Nelson. Jadi saya dikasih pagi sekali jadwalnya. Begitu kita akhiri saja kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, saya akhiri kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Boleh leave meet, boleh keluar. Iya dok, terima kasih banyak dok. Iya dok, terima kasih banyak dok. Izin live dok. Terima kasih. Leave.